Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren yang kita akan bahas lagi nih video dari Louis Persito yang berjudul Terbongkar Penulis Asli Bible yang disampaikan oleh dia sedang mencoba untuk mencari kesalahan dari Ustadz Stephen Wibowo yang sudah almarhum ya. Jadi kita langsung tutup videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru mungkin itu dapatnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas soal Alkitab. Jadi banyak orang itu kebingungan ya soal Alkitab nih. Berbicara soal Alkitab tuh banyak orang yang bingung. Sebenarnya kitab ini siapa yang nulis gitu kan. Ya, kita akan bongkar siapa sebenarnya pengarang dari Alkitab Bible yang selama ini membuat orang bingung dan selama ini mungkin orang tidak ketahui, termasuk ini Stephen Wibowo. Sampai akhir hidupnya nggak tahu siapa yang ngarang kitab itu. Sebab kitab ini kan berisi tentang sejarah kuno, banyak banget sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ada sejarah Israel, sejarahnya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian jadi bangsa Israel dan kemudian keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di sana hiduplah sebuah bangsa yang besar yaitu bangsa Israel, perang dan Saya mau tanya guys, gini ya. Kita ngomong tentang sejarah. Nah, kita perlu ingat bahwa kitab suci itu harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan. Ya, ingat, firman Tuhan dan bukan firman kata-kata manusia. Nah, firman Tuhan itu disampaikan melalui nabi-nabinya, utusannya, yaitu manusia, yaitu Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim. Jadi meskipun itu adalah kata-kata manusia, tapi sesungguhnya kata-kata manusia yang disampaikan itulah firman Tuhan. Nah, artinya kalau ada sejarah di dalamnya, itu adalah yang menceritakan itu adalah Tuhan, yang menyampaikan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Jadi Tuhan itu tahu tentang apa yang jadi pada masa lampau. Tahu betul apa yang ada dalam hati manusia, tahu betul apa yang terjadi. Karena dia tuh sehelai daun saja tuh tidak ada yang lepas dari pantauan Tuhan. Dia maha tahu. Sehingga akurasi sejarah itu tinggi. Kita misal melihat sudut pandang ya, ada suatu peristiwa. Kita nggak tahu nih siapa yang salah sebenarnya. Nah, Tuhan tahu karena dia bisa sampai meneliti hati manusia. Dia tahu betul kejadiannya kenapa terjadi dan apa kronologinya. Tuhan tahu. Kita manusia tuh ketika melihat sejarah tuh kadang-kadang kita ada banyak versi kan. Ada sejarah versi penjajah Belanda, ada sejarah versi pejuang Indonesia, ada versi dari PKI, ada versi dari Soekarno, ada versi CIA gitu. Jadi ada banyak versi guys. Kalau dari sisi manusia. Nah, jadi kalau ada sejarah disampaikan di kitab suci, itu harus betul-betul dari Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Tapi kalau ada sejarah yang versi manusia selain nabi, yang bukan nabi ucapkan, kita tahu ya, nabi-nabi itu ada Muhammad, Yesus, Musa, ada, kalau yang kita tahu tuh 25 yang disebutkan. Yang tidak disebutkan ada lebih. Nah, kalau selain dari nabi yang memang approve, yang sudah diutus Tuhan, itu sejarahnya berarti versi manusia itu. Karena dia tidak menerima wahyu, dia tidak menerima informasi dari Tuhan. Tapi kalau para nabi dari Muhammad, Musa sampai ke Adam itu menerima informasi dari Tuhan, sehingga akurasi tinggi dan pasti tepat. Tapi kalau versi manusia yang manusia melihat misalnya kejadian Yesus begini, Yesus lagi begini, itu nggak bisa dipastikan keakurasinya karena sudut pandang manusia tidak mau tahu. Jadi, dan kalau kita lihat isi Alkitab itu ada dua. Memang ada sejarah yang memang Tuhan informasikan, yang Tuhan sampaikan melalui lisannya para nabi. Jadi misalnya Yesus berkata, Musa berkata, Ibrahim berkata tentang sejarah misalnya kan. Tapi itu adalah asli, memang verified, memang informasi dari Tuhan, 100% benar, 100% truth gitu kan. Tapi kalau dari sisi Matius, Lukas, penulis Alkitab, dia menulis sejarah tentang kegiatan Yesus, itu tidak bisa dipastikan 100% tepat. Dan itu bukan firman Tuhan sekali lagi. Nah, tapi sayangnya di Alkitab itu terjadi pencampuran antara sejarah yang dari informasi dari Tuhan, ya firman Tuhan,
juga ada informasi dari manusia, sejarah versi manusia. Nah, kalau dalam Islam itu seperti Al-Quran yang berisi 100% firman Tuhan, yang berisi sejarah yang betul-betul dari Tuhan, informasi Tuhan yang 100% approve, kebenarannya, pasti kebenarannya, dengan hadis ya, yang berisi sejarah yang mana mencatat semua aktivitas Nabi atau apapun yang terjadi pada waktu itu. Nah, itu hadis itu dikasih klasifikasi tingkatan dari mulai hadis asli, mutawatir, sampai kepada meragukan, lalu dhaif atau palsu. Karena apa? Karena memang versi manusia itu bukan firman Tuhan tuh meragukan, harus diteliti keasliannya, kebenarannya, guys. Jadi makanya nggak bisa samakan firman Tuhan tuh dengan ucapan manusia selain dari Nabi gitu, guys. Nah, jadi Alkitab tuh seperti Al-Quran dan hadis yang digabung. Harusnya kan dipisah. Nah, makanya kita yakin 100% apa yang diucapkan Nabi itu adalah firman Tuhan. Jadi misalnya kalau seandainya pun penulis Alkitab, misalnya Matius, Lukas, tuliskan apa yang Yesus ucapkan, ya, nah itu firman Tuhan, karena Yesus ucapkan. Tapi kalau Matius nulis, melihat Yesus begini, Yesus disalib, dia tidak ucapan Yesus lah, itu bukan firman Tuhan. Tapi itu adalah dari sisi manusia penulis Alkitab, kayak Matius, Lukas. Jadi karena kan kita dengar juga Yesus mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil yang dibawa Yesus itu adalah apa yang diberitakan Yesus, bukan apa yang diberitakan Lukas, Matius, dan lainnya. Nah, kalau Matius mau memberitakan tentang Yesus, ya beritakanlah apa ucapan saja, apa yang diberitakan Yesus. Jadi seperti kayak umat Islam ya, itu para sahabat, para penulis Al-Quran itu hanya memberitakan apa yang Nabi Muhammad beritakan. Ini Nabi Muhammad itu memberitakan ini, pas sama tulis. Jadi yang tidak diberitakan Nabi Muhammad dia tulis. Itu tulisnya dalam bentuk hadis, sejarah saja, bukan kitab suci. Nah, di Kristen itu fatalnya apa yang tidak diberitakan Yesus, dalam artian apa yang Yesus lakukan, itu dicatat juga dan digabung, guys. Harusnya kan dipisah. Jadi menjadi sebuah kitab khusus. Kitab sejarah Yesus misalnya, nggak bisa dimasukkan ke dalam Alkitab. Juga misalnya surat Paulus pada jemaat Roma itu bukan berita Injil dari Yesus, itu nggak bisa dimasukkan ke Alkitab harusnya. Tapi mereka tuh mencampur adukan antara sejarah dari Tuhan yang diberitakan oleh para nabi dengan sejarah yang diberitakan oleh penulis Alkitab yang tidak mereka terima berita itu dari nabi. Tapi mereka hanya melihat aktivitas dan mereka catat berdasarkan apa yang mereka lihat, ya. Nah, itu di situ letak bedanya, kan? Di situ letaknya kita tahu bahwa Alkitab itu tidak berisi 100% firman Tuhan, tapi juga berisi 100% kata-kata sudut pandang dari penulis Alkitab. Bahkan ada surat Paulus di dalamnya, guys. Lain-lain, dan kemudian mereka dijajah dan seterusnya, sejarah. Dan di situ juga banyak berisi tentang puisi yang menyentuh, ya, tulisan-tulisan yang mana di situ sangat mendalam tentang pergumulan seorang manusia. Dalam kitab juga di situ ada tentang nubuatan, bagaimana sekali lagi ya, puisi, nubuatan, kalau tidak berdasarkan dari berita yang disampaikan oleh Nabi, itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau puisi, nubuatan disampaikan oleh orang-orang yang selain Nabi, itu berarti adalah diragukan kebenarannya. Harus jadi ada pengujian, kayak hadis diuji, benar nggak nih orang dapat dipercaya, gitu kan? Tapi kalau Nabi kita pasti percaya. Makanya kalau yang ngomong udah Nabi Muhammad, Yesus, Musa, itu 100% firman Tuhan karena dapat dipercaya, guys. Karena mereka adalah utusan Tuhan yang menerima langsung berita dari Tuhannya yang mereka beritakan lagi pada kita semua. Para nabi menubuatkan tentang apa yang terjadi di kemudian hari, di akhir hidup, dan lain-lain. Dan bahkan di situ kan ada kisah tentang Injil, yaitu kabar baik, yaitu keselamatan manusia sampai kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan juga ada surat-surat, ya, dari Paulus, dari Petrus. Nah, itu kenapa coba? Jadi kalau Anda bayangkan ya, Paulus dan Petrus ini kan adalah murid Yesus. Ini sama kayak murid Nabi Muhammad. Jadi ketika misalnya murid Nabi Muhammad, misalnya Abdurrahman bin Auf atau Umar bin Khattab, itu menulis surat kepada jemaat di Mesir.
Itu kan bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Masa surat digabung ke kitab suci, jadikan firman Tuhan jadi satu? Makanya Islam itu metodologinya sangat jelas. Kita bisa bedakan mana kitab suci, mana yang tulisan selain itu, gitu. Kalau mereka tidak, dia ada berpikirlah, kenapa kok kitab tuh campur aduk begitu? Tidak jelas metodologinya, guys. Jadi kita tuh bingung nih, mana yang firman Tuhan, mana yang firman Paulus, gitu kan? Karena ketika Paulus tulis surat, ya kan, Petrus tulis surat itu tentu tidak dapat dipastikan itu adalah firman Tuhan. Adalah justru dari pendapat mereka sendiri. Karena mereka bukan nabi sekelas Yesus atau Musa, Ibrahim. Mereka hanya murid, ya kan? Nabi-nabi itu tidaklah murid dari siapapun. Mereka adalah utusan. Mereka adalah guru. Tapi ini murid tidak sekelas dengan gurunya. Artinya mereka tidak diutus oleh Tuhan, tapi mungkin diutus oleh gurunya. Sehingga mereka tuh tidak ada langsung interaksi dengan Tuhan. Yang interaksi Tuhan itu adalah gurunya, yaitu nabi. Sehingga apa yang mereka beritakan itu tentu beda dengan yang nabi-nabi beritakan. Jadi mereka tuh memberitakan dari perspektif mereka. Tapi nabi tidak. Memang betul-betul apa murni pure apa yang informasi yang Tuhan berikan kepada nabi itu disampaikan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita, guys. Dan lain-lain surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Dan tidak lupa kita juga melihat bagaimana dalam kitab ini ada wahyu, yang mana itu nubuatan akhir zaman. Dan kisah yang banyak yang ada di dalam Alkitab ini kemudian banyak orang bingung, termasuk Stephen Indrawibowo. Bahkan dia mengatakan bahwa Alkitab itu dikatakan Alkitab adalah seperti kalau kita mau beli TV itu kemudian ada manual booknya. Nah, untuk remote TV ya itulah sebenarnya yang namanya kitab sucinya orang Kristen. Kita dengar ya, kita dengar videonya. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru mungkin itu dapatnya. Ya, jadi semua yang disampaikan Stephen Indrawibowo ini benar adanya. Kalau kita pakai logika ya, kalau kita mau berpikir. Karena ya tadi itu ada surat-surat Paulus pada zaman Roma. Siapa sih Paulus ini? Kan bukan nabi, dia hanya murid. Sama seperti muridnya Nabi Muhammad, dia itu sebagai nabi, guys. Nah, jadi kalau Alkitab itu betul-betul kitab suci, dia tidak memuat selain firman Tuhan. Tapi faktanya kita tuh memuat juga selain firman Tuhan, guys. Itu adalah berupa pendapat atau kesaksian manusia. Jadi menurut Stephen Indrawibowo di situ dikatakan bagaimana kitab itu mereka yang tulis, ya maksudnya orang Kristen yang tulis gitu ya menurut dia. Dan kemudian disitulah ditunjukkan panduan. Iya, jadi bukan masalah siapa yang nulis, tapi apa isinya, guys. Ya, Quran juga tulis oleh para sahabat, oleh murid-murid Nabi Muhammad. Sama seperti Alkitab juga tulis oleh murid Yesus. Bukan itu masalahnya, bukan siapa nulis. Tapi apa yang tulis itu benar nggak dari Nabi itu? Benar nggak hanya murni ucapan Nabi? Tidak ditambah-tambah dengan pendapat mereka, tidak ditambah-tambah dengan kegiatan Nabi. Enggak, karena firman Tuhan itu bukan kegiatan Nabi. Misalnya gini, perintah larangan presiden disampaikan oleh menteri. Nah, para penulis yang menulis nih, ini buku berisi perintah larangan presiden. Kan sama dengan penulis yang menulis buku tentang atau kitab suci berupa firman Tuhan. Harusnya yang menulis itu adalah ucapan menteri saja. Menteri bilang bahwa presiden mengatakan pada saya beritanya ini, larangan ini, gitu kan. Nah, lalu penulis itu mencatat hanya ucapan menteri yang tentang perintah dan larangan dari presiden. Jadi dia tidak akan nulis apa kegiatan menteri. Oh, menteri ini safari pergi ke sini, ke sana, gitu kan. Itu tidak akan tulis. Dan digabungkan menjadi kitab suci atau kitab buku perintah presiden dan larangan presiden. Tapi itu dibuatkan di tempat lain. Misalnya sejarah menteri, nah, kegiatan menteri, harusnya begitu. Tapi mereka tidak, mereka mencampur apa yang menteri ucapkan tentang perintah larangan presiden dicampur dengan kegiatan menteri. Jadi satu buku. Sehingga bercampurlah antara perintah larangan presiden dengan kegiatan menteri. Harusnya kan dipisah, guys. Gitu. Karena apa yang diberitakan menteri itu kita yakini kebenarannya karena menteri utusan presiden. Menteri yang mungkin bohong.
Sama kayak nabi nggak mungkin bohong. Nah, jadi itu 100% firman Tuhan atau perintah presiden. Tapi ketika aktivitas menteri, itu kan sudut pandang yang menulis, bisa disalah. Dia kira menteri ini pergi ke Batam. Rupanya menteri itu perginya ke Papua, misalnya. Dia lihat di bandara, pesawat itu terbang, dikatakan bahwa kita kemana Pak? Kita akan ke Batam. Rupanya di perjalanan, ditelepon menteri, Pak, kamu diberitakan presiden untuk ke Papua, menghadap sekarang, atau ke sana gitu kan. Lalu siap, kata menteri. Lalu dia batalkan ke Batam, lalu dia balik ke sana. Nah, polisi ini tahunya dia ke Batam, tanpa mengecek ulang. Berarti kan ada peluang kesalahan di situ. Nah, makanya harus dibedakan antara firman Tuhan dengan firman atau kata-kata ucapan sudut pandang manusia dengan perintah presiden dengan aktivitas yang menteri yang dicatat oleh manusia yang melihatnya, guys. Membeli buku, membeli TV katanya. Sebegitu ya, tapi ya memang orang yang model-model begini kan bingung tentang isi Alkitab. Padahal ya kalau nggak ada Alkitab ini, dari mana bos kalian bisa ngarang kisah-kisah yang ada di dalam kitabmu? Ya. Nah, ini salah dia. Di satu sisi ya, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang umi, nggak bisa baca tulis, ya, nggak bisa baca tulis. Catat, nggak bisa baca tulis. Anda bayangkan ada orang yang nggak bisa baca tulis, alias orang yang bahkan nggak sekolah sama sekali, bisa mencontek, menyalin apa yang ada di Alkitab ke Quran. Masuk akal nggak? Sedangkan orang aja yang mencontek, yang bisa baca tulis, belum tentu memindahkan. Louis nih, coba. Louis bisa nggak mindahin isi Alkitab menjadi kitab baru? Ya kan? Dan ingat ya, mungkin dia bisa. Karena itu kan tinggal menyalin persis. Tapi ketika dia punya kreasi untuk kan Anda tahu ya, isi Quran dengan Alkitab itu kan bertentangan. Ada yang sama, ada bertentangan. Contoh, akan nulis bahwa Yesus salib. Harusnya kalau dituduh mencontek, artinya Quran akan nulis bahwa Yesus salib. Tapi tidak. Akan mengatakan bahwa Yesus selamatkan. Artinya tidak fair dikatakan bahwa akan mencontek Alkitab. Justru banyak berbeda. Meskipun juga ada yang sama. Nah, yang berbeda itu adalah apa yang diucapkan selain dari para nabi ucapkan. Itu pasti berbeda. Tapi apa yang nabi-nabi ucapkan di Alkitab itu sama dengan Quran. Artinya Quran itu hanya betul-betul sesuai dengan apa yang nabi-nabi ucapkan. Ya, Yesus, Musa, Ibrahim. Tapi apa yang diucapkan oleh Paulus, Matius, Lukas yang bukan diambil dari ucapan Yesus itu berbeda di Quran. Nah, dalam artian intinya adalah kan untuk membuat sesuatu itu harus bisa nulis dan mencatat, membaca dan menulis. Jadi jadi gini guys ya, ada seseorang yang kalau melakukan itu harusnya dia pertama harus bisa baca tulis, lalu dia harus punya imajinasi, ya, karena fakta yang kita temukan bahwa semua yang Yesus ucapkan, para nabi ucapkan itu sama dengan apa yang Tuhan sampaikan, tapi semua yang di luar itu, ucapan Lukas, Matius, Petrus, Paulus yang tidak diambil dari apa yang Yesus sampaikan, para nabi sampaikan, itu pasti beda dengan Al-Quran. Nah, berarti kan dibutuhkan orang yang betul-betul super cerdas, yang dia tidak hanya bisa baca tulis, tapi juga mengklasifikasikan mana yang ucapan Yesus, mana ucapan Musa, Ibrahim, dan mana ucapan selainnya. Nah, kalau umat Kristen sudah menuduh bahwa Nabi Muhammad sudah tidak bisa baca tulis, artinya yang kriteria pertama saja sudah gagal dia kan, untuk dituduh menjiplak Alkitab ke Al-Quran. Apalagi yang kedua, yaitu dia punya kemampuan untuk memilah-milah, gitu kan. Nah, jadi ini sama seperti orang-orang teman-teman Kristen, apologi Kristen ini sama seperti orang yang tidak konsisten. Nuduh orang nggak bisa baca tulis, tapi sekaligus sebaliknya nuduh orang itu yang seakan-akan cerdas, bisa menyalin isi Alkitab ke Al-Quran dan memodifikasinya. Nah, jadi ini betul belakang guys. Jadi Anda tuh mau nuduh Nabi itu umi, nggak bisa baca tulis, atau butuh nabi itu orang yang pintar, yang bukan hanya bisa baca tulis, tapi juga bisa memodifikasi, menjiplak dan modifikasi isi Alkitab. Anda pilih yang mana? Karena mungkin dua-duanya. Nah, mungkin orang tuh nggak bisa baca tulis dan tulis sama sekali, lalu dia adalah seorang yang bisa baca tulis dan bisa memodifikasi dan begitu cerdasnya. Karena mungkin guys. Nah, makanya kalau mereka itu punya metodologi, mereka tidak akan seperti itu. Kebingungan mereka nih. Mana sih yang benar? Satu sisi mereka mengatakan Nabi itu tidak bisa baca tulis.
Tapi sisi lain menuduh bahwa Muhammad itu mencipta Alkitab ke Quran. Itu adalah dua hal yang sangat tidak masuk akal, bisa mereka gabungkan menjadi metode untuk menyerang Nabi Muhammad dan Quran, guys. Kan? Nah, sebenarnya siapa penulis dari kitab ini? Siapa yang nulis kitab ini? Kalau Stephen Indrawibowo mengatakan bahwa mereka menulis, katanya orang-orang Kristen. Sekarang siapa penulisnya? Kalau kita lihat ya, kurang lebih 40 orang berbeda menulis kitab ini dalam kurun waktu 1500 tahun. Ditulis kitab ini 1500 tahun. Nah, Anda bayangkan. Jadi sama kelasnya sama hadis. Hadis itu tuh ditulis itu panjang waktunya. Hadis itu. Jadi hadis itu ditulis oleh orang yang berbeda. Makanya diklarifikasi. Itu kan, ini orang ini bisa percaya apa tidak. Ini sampai nggak nasabnya kepada Nabi. Jadi kayak misalnya kayak yang cerita tuh cucu saya. Atau orang yang seumuran sama cucu saya. Itu dicek apakah nasabnya sampai ke saya, memang cucu saya, atau orang lain yang bukan cucu saya. Dan dilihat juga apakah dia memang betul-betul ada hubungan kenal dengan orang-orang yang berhubungan dengan saya apa tidak. Nah itu, dan waktunya kan panjang gitu kan, dari saya ke cucu. Nah itu kelasnya di Quran tuh, di Islam itu sebutnya hadis. Nah kalau yang dikatakan Louis bahwa yang nulis kita adalah 40 orang dan jangka waktu 1500 tahun, artinya kelasnya sama kayak hadis. Tapi kalau Quran tuh nggak gitu, guys. Al-Quran itu adalah selama Nabi menjadi Nabi dan menerima wahyu dan menyampaikannya, itu periodenya cuma segitu. Misalnya Nabi itu saya lupa persis ya berapa tahun Nabi itu sejak diangkat sehingga dia tuh menyampaikan wahyu terakhir. Mungkin angkatlah belasan tahun lah. Nah, hanya per itu saja. Jadi para sahabat tuh bukan hanya mencatat tapi menghafal selama periode Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu Tuhan, yaitu berupa Quran. Nah, jadi beda nih metodologinya dengan Alkitab yang sudah bercampur sama sejarah gitu kan dan lain sebagainya. Jadi logikanya kalau betul-betul kitab suci, berarti kan harusnya penulis Alkitab ini hanyalah orang yang hidup zaman Yesus. Seperti penghafal dan penulis Quran itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Betul-betul interaksi dengan Nabi Muhammad, betul-betul mencatat periodenya tuh hanya pada rentang waktu sejak Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu pertama hingga menyampaikan wahyu terakhir. Itu. Jadi sama kayak menteri yang mencatat memberitakan apa yang presiden sampaikan sejak presiden itu menjabat hingga tidak menjabat. Sejak presiden itu memerintahkan dan memberikan larangan pertama hingga yang terakhir. Itu harusnya kan, bukan orang-orang yang hidup setelah menteri ini meninggal atau setelah tidak presidennya sudah tidak lagi, sudah pergi, sudah ganti presiden. Enggak. Karena akan terjadi distorsi. Karena dia akan mendengarkan dari orang lain, mengorek-ngorek informasi. Jadi enggak kayak kita, Anda tahu ya, kayak kita bermainan tuh. Permainan pesan berantai. Misalnya disusun 5 orang. Nanti orang pertama bisikin ke orang kedua bisikin ke orang ketiga, orang ketiga keempat, kelima, terus gitu. Nah, itu ketika dicek, itu kadang-kadang pesan terakhir itu beda sama pesan yang pertama. Kenapa? Karena terjadi distorsi. Karena melalui kan 5 orang berbeda. Anda bayangkan ya, 5 orang berbeda. Jadi informasi yang pertama akan beda dengan informasi orang kelima. Karena masing-masing menangkap pesan berbeda. Nah, itu kacaunya kalau makanya seperti hadis itu kacaunya, makanya dibuatkan klarifikasi. Nah, kita kan tidak diterima begitu saja. Padahal kan isinya campur gitu. Jadi Anda bayangkan itu aja bisa disolusi, apalagi yang jangka waktunya lebih panjang. Misalnya orang ini ngomong ke si Anu, lalu nunggu berapa tahun lagi, baru sampaikan ke Anu, ke sebulan. Itu kan distorsinya sangat besar sekali. Sedangkan yang satu waktu saja dikumpulin, pesannya langsung bisik berantai langsung dengan satu waktu gitu kan, itu bisa distorsi. Apalagi yang jangka waktu lebih lama. Makanya begitu Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, para sahabat menghafal dan mencatat. Dan itu saja. Jadi yang nulis akun yang fase berikutnya itu tidak berdasarkan kesaksian lagi, tapi betul-betul tinggal diwariskan. Jadi kayak orang yang mencatat apa kata menteri, ya sudah, itu saja. Kalau ada orang lain setelah mencatat, dia tinggal ambil catatan orang yang pertama yang langsung interaksi sama menteri. Nah, itu bedanya Al-Quran dengan Alkitab. Ya kan? Alkitab itu terjadi banyak distorsi. Karena metodologinya tidak, yang nulis itu bukan pengikut Yesus awal.
yang harusnya seperti itu. Jadi ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan yang pertama hingga Yesus menyampaikan memberitakan Injil, yaitu firman Tuhan terakhir, itu saja yang dicatat harusnya. Artinya yang mencatat harusnya murid-murid Yesus yang hidup di zaman Yesus, yang interaksi dengan Yesus. Nah, kalau ada murid-murid berikutnya, itu tidak lagi bersaksi harusnya, tapi betul-betul mengambil kopian, ngopi dari apa yang sudah tulis oleh orang-orang yang hidup dan interaksi zaman Yesus. Nah, itu baru benar, guys. Itu tidak mungkin terjadi distorsi. Apalagi kalau sampai dihafal segala, itu lebih bagus lagi kan. Kurang lebih seperti itu, dan 40 orang berbeda-beda tetapi isinya kok bisa nyambung satu dengan yang lainnya. Kalau kalian lihat, Sebenarnya isinya nggak nyambung juga gitu kan. Karena namanya kesaksian. Pasti beda aja gini contoh ya. Karena mereka kan kesaksian dari CIA dan peristiwa G30S. Kesaksian CIA, kesaksian PKI, kesaksian Soekarno, kesaksian Soeharto, itu memang ada nyambungnya. Tapi ada perbedaan kalau ada lebih jauh. Ada perbedaan. Jadi meskipun peristiwanya mengatakan bahwa ada peristiwa penculikan, tapi versi yang lain beda. Mengatakan bahwa oh ini adalah kudeta Meraka Soeharto, oh ini adalah rencana Soekarno, oh ini adalah memang rencana PKI. Meskipun ada nyambung di situ, tapi juga ada yang tidak nyambung. Nah, beda dengan perusahaan kita ini ada nyambung, ada tidak. Karena mereka menyaksikan, tapi versi masing-masing. Makanya ada perbedaan kisah. Contoh kayak kisah kematian Yudas. Ada penulis menuliskan bahwa Yudas itu matinya gantung diri. Ada penulis lain mengatakan bahwa Yudas itu matinya bukan gantung diri, tapi dia tuh lari, jatuh, tersandung, lalu terjatuh dalam keadaan terlungkup dengan perut terbelah dan usus terburai. Jadi ada dua versi di situ, mana yang benar. Juga versi lain mengenai kayak jumlah kuda, itu ada dua versi. Ada berapa versi? Ada yang bilang kudanya sekian ribu, ada yang bilang belasan, ada yang puluhan ribu. Satu kisah yang sama, tapi jumlahnya berbeda. Itu membuktikan bahwa memang ada nyambung tentang kisah itu, kisah sama, tapi jumlah berbeda. Jadi, itulah kesaksian manusia. Ada kilafnya, guys. Nah, makanya metodologinya tuh sama kayak Al-Quran campur hadis gitu. Itulah isi Alkitab gitu kan. lihat misalnya kisah One Piece ya. One Piece itu kan kisahnya nggak bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena penulisnya satu orang kan. Tapi ini kitab nih luar biasa. Luar biasanya apa? 1500 tahun ditulis. Kitab paling lama ditulis. Makanya saya katakan, bukan masalah satu atau berapa orang yang nulis. Tapi apakah orang yang nulis itu adalah menulis persis seperti apa yang diucapkan oleh para nabi. Artinya dia harus hidup interaksi dengan nabi tersebut. Jadi kayak misalnya kayak pengikut Yesus awal atau pengikut Nabi Muhammad yang hidup dengan Nabi Yesus dan Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad ngomong misalnya atau Yesus ngomong kepada beberapa orang murid, tentu mereka akan menanyakan hal yang sama. Nah, mereka hafal dan mereka catat. Sehingga tidak hampir mustahil kalau mereka berbeda. Karena mereka menanyakan hal yang sama. Gitu. Tapi ketika seseorang bersaksi, melihat aktivitas sesuatu ini, sesuatu orang atau kejadian, tentu akan berbeda. Misalnya kayak TV, media menuliskan berita ini beda yang lain. Ada pendapatnya begini, ada pendapatnya begini gitu. Jadi kan sudut pandang namanya guys. Nah, makanya saya katakan ya, bukan masalah mau yang murid Nabi Muhammad atau Nabi Yesus itu merame, tapi kalau mereka menanyakan dari sumber yang sama, itu akan mustahil untuk berbeda isinya. Pasti sama. Karena sumbernya sama, apa yang disampaikan sama, yang diberitakan sama guys. Itu punya. Tapi kalau sudah masalah tentang sejarah, itu pasti akan beda-beda. Karena masing-masing punya sudut pandang. Tapi kalau hanya menuliskan apa yang disampaikan, itu tidak mungkin jadi kesalahan. Karena semua akan menuliskan apa yang diucapkan, tidak mungkin ada sudut pandang lagi. Karena kan hanya tinggal mendiktekan saja. Kayak guru ngomong depan kelas, kita mencatat, itu kan tinggal mendiktekan saja. Nggak mungkin berbeda. Tapi kalau sudut pandang tentang guru ini ketika ditulis tuh, guru ini sedang marah atau senang ya, nah itu bisa berbeda. Mungkin saya kira, guru ini nulisnya lagi marah ini. Ada yang bilang, guru ini lagi senang nih, mungkin anaknya ulang tahun atau dapat gaji bonus gitu kan. Jadi, itu bisa jadi perbedaan kalau sudut pandang. Tapi kalau menuliskan apa yang persis, apa yang diucapkan oleh para nabi, itu tidak mungkin jadi kesalahan. Meskipun yang mencatat itu ada banyak. Yang penting mereka harus hidup dan ada di tempat itu ketika mencatat para nabi ini menyampaikan berita itu guys. Dan juga ditulis oleh banyak orang, 40 orang lebih,
tetapi tidak ada yang bertentangan. Tetap satu tema, yaitu Mesias. Jadi bukan soal temanya, tapi detailnya itu. Ya. Contoh, temanya adalah kejadian ada penculikan para jenderal, ada pembantaian lubang buaya. Itu temanya, tentang kejadian penculikan dan pembantaian lubang buaya, temanya. Tapi kan detailnya berbeda. Detail versi CIA, detail versi Soeharto, detail versi PKI. Jadi Luisi nggak ngerti, yang penting itu bukan hanya tema, tapi detailnya. Nah, ketika kitab dibedah secara detail, ya akan terlihat perbedaan. Temanya mungkin sama, tentang Mesias, tapi detailnya berbeda. Tentang cara kematian Yudas, tentang jumlah-jumlah kisah sama, tapi jumlahnya berbeda. Begitu kan, dan banyak hal lainnya, guys. Yesus Kristus. Lah kok bisa? Kenapa? Kita coba buka dalam 2 Petrus ya. Kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Nah, kita akan lihat. Nah, kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama. Jadi gini guys ya. Anda bayangkan ya, kalau semua orang tuh bisa menyampaikan firman Tuhan. Semua orang. Ini kan dikatakan agak aneh guys, coba ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara sama Allah. Jadi guys ya, artinya ada orang-orang di luar nabi. Orang-orang di luar nabi. Artinya ada orang-orang di luar nabi yang menerima firman Tuhan. Ini hampir mustahil. Kalau bisa dikatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena yang dia approve itu kan nabi. Yang Tuhan pilih itu nabi. Kok bisa ada orang-orang di luar nabi? Gitu loh. Ya kan? Kok bisa ada orang-orang di luar nabi? Makanya kayak kita percaya di Islam itu bahwa kita tidak punya kemampuan untuk meramal. Yang bisa itu, yang tahu tuh hanya Tuhan. Dan Tuhan itu memberitahukan yaitu hanya pada para nabi. Karena mereka adalah orang spesial. Tidak ada orang spesial selain nabi. Selainnya itu cuma dikasih petunjuk saja. Petunjuk. Semacam kayak insting. Oh, kamu jangan situ ya, itu berbahaya. Itu Tuhan arahkan kita supaya menjadi bahaya. Itu saja. Tapi kita tidak tahu apa yang jadi masa depan. Jadi kalau ada orang bisa meramal, itu semuanya palsu. Tidak ada orang bisa meramal. Mereka hanya menduga-duga. Tapi mereka semuanya salah. Bisa mungkin benar, tapi itu kebetulan. Karena yang tahu itu hanya Tuhan. Jadi Tuhan yang memberitakan Tuhan itu hanya pada nabinya. Dia namanya ya, sama kayak misalnya kayak Tuhan itu presiden itu kan hanya kasih pesan kepada menteri tentang apa yang dia mau. Nah, lalu kalau ada orang selain menteri ngomong, nah berarti orang ini kita belum bisa percaya 100%. Karena mereka tidak punya akses ke presiden. Sama kayak orang biasa nggak punya akses kepada Tuhan. Dan Tuhan ngapain juga ke mereka? Kan bisa lihat menterinya gitu. Nah itulah guna menteri. Kalau nggak, ngapain presiden itu mempekerja menteri untuk menyampaikan apa pesan dia gitu kan? Nah, dan Tuhan itu kalau ke presiden itu kalau bisa langsung ke rakyat bisa. Tapi tetap butuh menteri. Tapi kalau Tuhan beda guys, Tuhan beda. Karena gini, kalau kita itu dikasih wahyu oleh Tuhan, artinya Tuhan itu udah offset gitu. Dalam artian nabinya sudah ada. Jadi orang itu nanti akan susah membedakan ini Tuhan apa tidak. Karena semua orang ngomong gitu guys. Tidak ada yang approve gitu. Ya. Tidak approve. Jadi haruslah melalui satu sumber yang approve, yaitu para nabi. Kalau kita dapat percaya. Jadi orang-orang di luar itu harusnya hanya mengucapkan apa yang nabi ucapkan. Makanya kita tuh di Islam tuh metodologis. Kita tidak bisa percaya kepada orang-orang yang ngomong sesuai dengan di luar dari Quran dan hadis. Jadi betul-betul bersumber dari, kita tuh bersumber guys. Kita tuh nggak salah-salah. Kalau mereka kan tidak. Mereka tuh siapa saja yang ngomong asal dia mengaku bahwa saya punya Roh Kudus, saya berbicara sama Allah, mereka percaya. Jadi sama kayak misalnya kita tuh di Islam tuh Anda bayangkan ini ada ulama atau ustaz ngomong saya bicara atau sama Tuhan. Tuhan ngasih tahu saya begini, itu kita nggak percaya. Itu berarti ulamanya ngarang gitu kan. Karena yang kita sumber tuh ulama tuh hanya mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ulama tuh tidak akan berani ngambil sumber selain itu. Jadi kalau dia memprediksi oke lah.
Mungkin, tapi itu ulama tuh nggak bisa memastikan. Dia tidak mungkin ngomong bahwa saya dimasuki roh Tuhan. Allah ngomong ke saya, itu nggak mungkin. Berarti ulamanya nggak benar. Karena kalau itu terjadi, kita bingung nanti. Ulama nanti ngaku-ngaku, bisa ngaku-ngaku, sehingga tidak ada semacam segel, stempel bahwa ini memang sudah di-approve oleh Tuhan gitu. Kalau semua ulama bisa ngomong gitu. Nah, itu kejadian di Kristen. Jadi kalau asal penulis ini mengaku bahwa dia dapat Roh Kudus, orang langsung percaya. Kalau itu tidak. Karena tidak mungkin Tuhan tuh mengutus para nabi, tapi di sisi lain dia juga memberikan wahyunya kepada orang-orang selain nabi gitu, guys. Nama Allah. Jadi kitab-kitab ini ditulis bukan karena kehendak manusia dikatakan di situ, tapi karena Roh Kudus yang menuntun, menulis sehingga kitab itu terjadi. Alkitab itu bukan ditulis oleh manusia saja. Dia mainkan ya, kalau dalam Islam itu seperti gini. Ada ulama yang merasa sudah sangat suci sekali. Dia sangat rajin ibadah, sholat 5 waktu, sedekah, zikir, segala macam, baca Quran. Lalu karena masa dekat dengan Tuhan, dia merasa seakan-akan dapat pesan dari Tuhan tentang ini gitu. Nah, dia itu hanya menyimpan informasi itu untuk dia sendiri. Karena dia ragu, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, jangan-jangan dari bisikan setan. Karena dia tidak punya akses ke Tuhan langsung, dalam artian memastikan itu dari Tuhan gitu, guys. Dia hanya bisa duga-duga. Kecuali kalau mimpi bertemu dengan Nabi. Karena Nabi pernah ngomong bahwa kalau ada orang mimpi ketemu aku, itu berarti benar aku. Karena setan tidak bisa menyamar sebagai Nabi. Artinya yang dipastikan hanyalah kalau ulama mimpi ketemu Nabi. Dan Nabi yang di mimpi itu betul-betul cirinya persis dengan Nabi yang digambarkan oleh para sahabat. Karena para sahabat yang hidup bersama Nabi, dia bisa menggambarkan Nabi itu persis dengan apa dilihatnya. Jadi kalau ada ulama mimpi ketemu Nabi, dan Nabi di mimpi itu persis digambarkan seperti ciri yang disampaikan oleh orang yang pernah jumpa Nabi, nah itu berarti 100% benar Nabi. Karena tidak mungkin setan itu tidak mampu merubah wujud seperti Nabi dalam mimpi gitu. Nah, tapi itu hal lain. Mereka merasa sangat suci sekali, ulama itu tidak akan berani menyampaikan ke publik. Saya dapat nubuat dari Tuhan, nggak mungkin mereka berani, guys. Ya, karena itu adalah mereka tuh ragu juga. Karena itu bisa jadi setan juga gitu kan. Bahaya kalau disampaikan ke umat. Makanya informasi itu hanya mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Karena mereka sendiri ragu akan kebenarannya. Tapi kalau Nabi nggak mungkin ragu. Nabi itu betul-betul yakin apa yang disampaikan dia adalah dari Tuhan. Karena dia adalah orang yang memang diutus. Memang official gitu, guys. Jadi posisi Nabi itu sama kayak para menteri, official dari presiden, official dari Tuhan. Nggak sama dengan orang-orang murid-murid atau anak buah menteri, nggak. Itu tidak official. Karena mereka tuh harusnya menyampaikan betul apa yang menteri sampaikan tanpa tambah-tambah kurang-kurang. Kalau mereka mengambil versi mereka, berarti itu tidak bisa dikatakan bahwa perintah presiden, guys. Tapi adalah opini dari para pembantunya menteri gitu kan. Tetapi karena pimpinan Roh Kudus menggerakkan penulis itu untuk menuliskan sesuatu. Jadi bukan karena kehendak manusia. Jadi kalau dibilang kitab itu ditulis itu oleh mereka sebagai panduan beli TV. Nah, ini orang-orang ngomong kosong yang ngomong. Orang-orang ngomong kosong yang ngomong, dan kemudian dia sendiri gak tahu apa-apa. Kita lanjut lagi. Coba kita akan lihat di dalam 2 Timotius 3:16. Dikatakan di sini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam. Jadi gini, dalam Islam itu kita hanya bersumber pada Quran hadis. Apa yang pernah disampaikan Nabi. Tidak pernah kita tuh berani keluar dari situ. Artinya semua itu terstruktur. Betul-betul kita tuh melaksanakan 100% perintah Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh keluar dari situ. Tidak ada seorang guru atau ulama tuh mengatakan bahwa saya dapat ilham dari Tuhan, terus mengajar yang cara begini, tidak ada. Dia tetap tidak boleh keluar dari itu. Jadi kalau masih dapat ilham, dapat ide nih, ini cara ini benar nih, bagus nih. Nah, dia harus lihat lagi aturannya dalam Quran hadis. Kalau aturannya itu menyimpang dengan ilham dia nggak pakai. Nah, kalau mereka ini beda. Jadi merasa punya ilham, padahal bukan nabi, lalu mereka menggunakan itu tanpa mengecek apa yang sebenarnya perintah dari Tuhan itu.
Kalau bertentangan pun mereka tetap pakai gitu. Nah, di situ letak kefatalannya, guys. Kalau kita tidak pernah keluar koridor dari firman Tuhan. Kita tuh kalau ada ilham, ya harus cocokkan dengan firman Tuhan. Bertentangan apa tidak? Contoh, misalnya ada seorang guru, ulama merasa bahwa, oh bagus nih cara mengajar begini. Contoh, misalnya mengajarnya, oh nggak apa-apa deh narkoba dulu, miras dulu, biar tahu. Sehingga kalau dia tahu, dia mabok, tiba-tiba celaka, dia sadar kalau itu salah. Nah itu nggak bisa dibenarkan, meskipun ilhamnya bagus. Oh ini kayaknya bagus nih, ide dia bagus itu, dan dia merasa itu dari Tuhan karena bagus, menurut dia itu masuk akal, efektif. Tapi kalau Islam tidak, dicek lagi nih, jangan-jangan ide ini bertentangan dengan Quran. Ternyata Tuhan perintahkan bahwa harus caranya benar, hasilnya benar. Jadi kalau cara itu nggak benar, haram. Makanya meskipun dia merasa itu bagus, oh ternyata ini berarti bukan dari Tuhan gitu. Jadi dia tuh nggak pernah keluar dari koridor perintah Tuhan. Tapi kalau mereka ini bebas, guys. Jadi mereka merasa punya ilham, bertentangan pun apa tidak, mereka merasa itu dari Tuhan. Harusnya kan dicek, benar nggak Yesus ngomong gitu? Benar nggak Musa ngomong gitu? Tapi mereka merasa pede saja, guys. Makanya kadang-kadang mereka merasa mereka tuh sama kayak Nabi. Aku mendapat ilham dari Tuhan, aku mendapat ilham dari Yesus. Padahal harusnya kan bukan begitu, tapi betul-betul interaksi langsung gitu, guys. Nah, makanya ulama itu tidak pernah begitu. Ulama-ulama kita tidak pernah, alhamdulillah, tidak pernah merasa bahwa mereka itu dapat ilham dari Tuhan atau mereka itu merasa dapat info dari Nabi, tidak. Mereka kembali kepada Quran dan hadis, karena itulah rujukan utama, gitu kan, untuk menjalankan hidup dalam kebenaran. Nih, perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi yang mengilhamkan, yang mewahyukan itu adalah Allah. Jadi bukan karena dia bayangkan kalau wahyu itu diterima oleh orang selain Nabi. Bisa percaya nggak? Enggak, karena orang selain Nabi itu tidak di-approve. Sama kayak ada orang yang selain menteri yang ofisial menyampaikan apa yang presiden katakan. Itu tidak dapat dipastikan kebenarannya. Karena mereka tidak interaksi. Karena gini guys ya, tidak ada satupun manusia itu interaksi sama Tuhan. Yang interaksi sama Tuhan itu hanyalah para nabinya, gitu. Jadi bayangkan ada seorang presiden yang tidak dapat kita menjangkaunya karena dia hanya menjalin komunikasi dengan menteri-menterinya. Nah, untuk presiden seperti itu tidak ada orang yang bisa mengaku saya dapat info dari presiden. Wah, presiden aja tidak berhubungan sama Anda kok, dia hanya berhubungan dengan menteri, sama kayak Tuhan. Tuhan hanya berhubungan dengan para nabinya. Ya, kayak saya nih, saya tidak merasa saya berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalam artian komunikasi dua arah gitu. Jadi komunikasinya hanya satu arah. Contoh, saya sholat, ketika saya sholat atau berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, itu saya hanya menyampaikan kepada Allah, ya kan, tanpa saya tahu feedback dari Allah. Apakah Allah itu terima apa tidak? Nggak ada kepastian. Karena kita tidak melihat Allah langsung, tidak mendengarkan Allah. Kita hanya bisa berharap bahwa doa kita sampai. Tidak jadi komunikasi dua arah, hanya satu arah. Tapi kalau di sisi Allah, dia dengarkan kita, dia pesannya sampai. Kalau kita kan nggak bisa dengar Allah, dengar Tuhan, tapi Tuhan bisa dengar kita. Artinya adalah komunikasi satu arah gitu. Beda dengan menteri dengan presiden atau nabi dengan Tuhan, itu memang komunikasi dua arah. Nabi mendengarkan yang apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan juga mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Kalau kita kan tidak, kita hanya menyampaikan tapi tidak bisa mendengar. Tapi Tuhan tuh mendengar dan menyampaikan tapi tidak kepada kita, tapi kepada para nabinya, guys. Gitu. Tapi Tuhan tuh mengabulkan saja gitu. Apa yang ngasih tahu? Oke, doa kamu saya dengar. Nanti kamu akan dikabulkan kan tidak? Tidak ada seorang pun yang tahu doa dikabulkan apa tidak. Kecuali kalau dia melihat bahwa oh ternyata apa yang didoakannya terjadi. Berarti dia yakin kalau itu dikabulkan. Tapi tidak ada diatur info bahwa iya doa kamu dikabulkan, tidak ada. Nah, jadi aneh kalau ada orang ngaku-ngaku bahwa dia mendapatkan informasi dari Tuhan, ilham dari Tuhan, selain Nabi. Kalau Nabi oke, wajar, masuk akal karena approve, official. Tapi kalau selain Nabi tidak mungkin, ya. Karena komunikasi itu tadi hanya satu arah gitu kan. Dia hanya bisa menyampaikan kepada Tuhan, tapi dia bisa mendengarkan apa yang Tuhan berikan feedback pada dia. Manusia sendiri yang mereka-reka membuat, menulis.
Memang yang menulisnya adalah manusia, tapi yang menginspirasi, mewahyukan kepada manusia ini adalah Allah sendiri. Nah, itu bedanya. Kalau penulis Al-Quran itu tidak dapat inspirasi dari Allah, dari Tuhan. Yang dapat inspirasi itu adalah para nabi, Nabi Muhammad. Jadi penulis di sini ini bersifat statis, betul-betul penulis yang lepas dari apapun itu. Jadi misal gini guys ya, ada bayangkan ya, mana lebih masuk akal ya? Misal gini, kita mau mencatat pesan dari presiden disampaikan melalui menteri. Nah, wartawan yang benar itu tidak ngasih opini, enggak. Ketika dia menyampaikan berita yang valid, 100% benar, itu harus keluar dari opini dia. Karena ketika seorang wartawan menuliskan opini dia menjadi bias. Contoh, saya wartawan dan Luis wartawan. Lalu kita mengejar menteri untuk dapatkan berita. Nah, saya sebagai wartawan yang saya pengen berita saya itu adalah lepas dari opini, saya hanya betul-betul mencatat, menuliskan apa yang menteri sampaikan. Menteri ngomong nih, presiden memerintahkan begini, melarang begini. Saya catat tuh. Lalu saya tidak tambahkan opini saya. Itu berarti dijamin keasliannya, jamin kebenarannya. Tapi ketika saya menyampaikan opini, oh saya dapat ilham nih, oh kayaknya menteri ini ngomong, jangan-jangan maksud presiden begini. Nah, lalu saya tuliskan, menteri ngomong ini, maksud presiden begini, itu sudah dapat dipastikan lagi kebenarannya. Karena menjadi bias guys. Karena sudah bercampur sama pendapat opini dari penulis, wartawan, sama kayak tadi itu. Makanya Islam tuh beda metodenya. Penulis kita tuh statis. Hanya betul-betul mencatat apa yang Nabi sampaikan. Tapi kalau mereka tidak, mereka bisa berkreasi. Nah disitulah letak kemungkinan untuk dibawa itu di situ. Karena udah ada ranah permainan kreasi, ilham. Jadi masuklah opini-opini para penulis ini. Dan itu mereka klaim pula ilham dari Tuhan. Disitulah guys, makanya kita nggak heran kenapa Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya itu seubah oleh tangan manusia. Karena itu tadi ada dimasukkan ilham, opini penulis, sudut pandang penulis. Karena nggak boleh gitu harusnya. Harusnya betul-betul 100% firman Tuhan, nggak campur sama opini kesaksian penulis yang di luar firman Tuhan yang diberitakan oleh para nabi guys. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya pengarang dari kitab ini, kesimpulannya sederhana. Kita bongkar saja. Penulis, pengarang dari Alkitab adalah Allah sendiri. Allah yang nulis sendiri melalui manusia dan juga melalui sejarah manusia yang saat itu mereka alami. Allah, Tuhan tidak menulis. Dia hanya memberitakan, menyampaikan kepada nabi, nabi menyampaikan, memberitakan kepada para sahabat, pengikutnya. Nah, pengikut tugasnya menuliskan persis seperti apa yang nabi ucapkan, yang dia terima, nabi terima dari Tuhan. Itu saja tugas penulis. Jangan tambah-tambah dengan opini, jangan tambah-tambah dengan sudut pandang, merasa bahwa itu dapat ilham dari Tuhan. Ini nabinya Anda atau nabi itu sendiri? Itu pertanyaannya. Nah, disitulah timbul kekacauan guys, ya kan? Disitulah logikanya akan timbul kekacauan dan kita makin yakin dengan Quran bahwa Quran itu mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah diubah dengan manusia. Karena metodenya begitu, sangat masuk akal sekali gitu kan. Jadi sekali lagi ya, sama seperti presiden tidak menuliskan pesannya, dia hanya menyampaikan pada menteri, ya. Seperti juga dengan menteri itu tidak menulis. Yang menulis siapa? Ya orang yang di bawahnya. Menteri itu hanya menghadap presiden. Oke Pak, siap Bapak pesan Bapak Pak. Presiden menyampaikan, ini pesan saya ya, kamu sampaikan tolong pada anak buah kamu ya, sampaikan kepada rakyat. Jadi presiden tidak menulis, menteri tidak menulis, yang menulis siapa? Orang yang mendengarkan menteri. Nah, gitu guys. Jadi orang yang menulis itu nggak boleh nambah opini, nggak boleh, karena itu kan jadi bias nanti. Itulah. Jadi kalau ada nanti anak buah menteri yang menulis lalu menyampaikan bahwa maksudnya begini, ada percaya tidak? Oh belum tentu. Meskipun yang mengaku saya dapat ilham dari presiden. Dia mendengarkan presiden kok nggak bisa mengakses presiden karena Tuhan itu nggak bisa diakses dalam artian kita hanya satu arah. Kita ngomong ke Tuhan, tapi kita tidak bisa dengar Tuhan balik ngomong ke kita, ya kan? Jadi kalau anda merasa bahwa Tuhan ngomong ke anda, itu adalah halusinasi. Karena bisa jadi yang ngomong itu karena setan gitu kan, nggak bisa dipastikan, gitu guys. Karena kalau pasti itulah bukan dalam
imajinasi, tapi betul-betul ada barangnya. Contoh, saya merasa bahwa kayaknya ibu saya lagi ngomong ke saya, ibu saya almarhum. Oh, itu hanya imajinasi, nggak dapat dipastikan benarnya. Kecuali kalau ibu saya masih hidup, dia ngomong langsung kepada kita, itu kita yakin benarnya. Memang saya lihat kok, memang ibu saya ngomong ke kita kok. Nah, itu baru 100% benarnya. Makanya saya katakan kalau namanya ilham, bukan nabi, itu nggak bisa dipakai guys, metodologi guys. Itu harus diuji lagi. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam kitab suci harusnya kan, yang harusnya berisi 100% firman Tuhan guys. Jadi beda sama kitab-kitab dongeng gitu loh. Kitab-kitab dongeng yang kadang-kadang menceritakan sesuatu yang belum bisa dibuktikan kevalidasiannya, keasliannya. Nah, dia sedang merujuk pada Quran. Jadi dianggap itu kitab dongeng yang tidak terverifikasi. Padahal kalau dia cek Alkitab dia, itu banyak kisah-kisah yang tidak terverifikasi. Contoh, kisah Adam di surga. Di kisah penciptaan langit bumi, siapa saksinya? Nggak ada. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu saksi mata nggak ada. Manusia menciptakan. Tapi kita yakin kenapa? Karena yang menyampaikanlah nabi, orang-orang ofisial, utusan ofisial, bukan para sahabat, bukan para penulis Alkitab. Tapi kalau penulis Alkitab menyampaikan, kita bisa ragu, karena bukan nabi, bukan ofisial. Nah, Luis sepertinya lupa ada ayat yang ngomong tentang yang tidak ada saksi. Banyak. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan Adam, siapa saksinya? Tidak ada yang nulis yang hidup pada itu, tidak ada. Penulis Taurat, Zabur, Injil belum hidup pada masa itu. Tapi meskipun tidak ada saksi mata, tapi kita yakini kebenarannya. Kenapa? Yang menyampaikan itu official, resmi, usulan Tuhan. Jadi kalau dia ngomong begitu ke Quran, artinya dia harus juga nggak percaya dengan kejadian penciptaan langit dan bumi di Al-Quran. Berarti di Alkitab. Berarti dong ini juga dong. Karena ngasih mata. Artinya Luis ini nggak paham metodologi. Jadi kebenaran itu bukan lihat adalah ada sisi mata apa tidak. Tapi dari siapa menyampaikan, ofisial apa tidak, nabi apa tidak. Kalau cuma sekelas penulis Alkitab, penulis Quran itu nggak dapat dipastikan kebenarannya. Kalau mereka memasukkan opini mereka atau sumber mereka, nggak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi kalau betul-betul dari ofisial yang apa adanya itu dipastikan 100% kebenarannya, gitu guys. Jadi Luis nggak ngerti metodologi, bagaimana sesuatu jadi benar, bagaimana sesuatu jadi meragukan, nggak bisa dibedakan gitu guys. Dan keabsahannya. Tapi kalau Alkitab itu jelas, karena yang tulis Allah sendiri dan kemudian melalui. Mana buktinya Allah menulis Alkitab? Jelas faktanya Injil itu adalah para sahabat, para murid. Makanya ada Injil versi Matius, Injil versi Lukas. Jadi catatan penulis masing-masing gitu. Nggak ada Injil dari Allah, nggak ada. Ini Luis ngarang guys, ngarang. Tidak pernah Allah nulis Alkitab, tidak pernah ya. Yang nuliskan adalah para pengikut dari nabi-nabi, itu yang nuliskan. Manusia-manusia yang dia pilih, yang dia inspirasi, jadi tidak ada kesalahan dan sesuai dengan sejarah yang ada. Jadi kalau tiap orang mengklaim dia dapat inspirasi, ini kacau guys. Di situ terjadi peluang kemungkinan untuk distorsi. Jadi bayangkan ya, misal gini, saya memberikan perwakilan, saya sebagai pemilik perusahaan, saya mengutus orang-orang yang ofisial, orang ini sudah saya kasih surat kuasa nih. Kamu nih surat kuasa kamu saya kasih kuasa untuk ngomong ke orang-orang. Ibaratnya kayak juru bicara presiden. Nah, orang-orang ini interaksi sama presiden. Dia tidak akan berani ngomong selain apa yang diterimanya dari presiden, juru bicara presiden kan. Nah, tapi coba bayangkan ada orang lain yang dia bukan juru bicara presiden, bukan ofisial, tiba-tiba ngomong, oh presiden ini calon presiden ini ngomongnya begini, dia begini maksudnya. Itu nggak bisa dipercaya 100%. Karena dia tidak jurubis secara yang diberikan kuasa untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh calon presiden, gitu guys. Nah, jadi Anda bayangkan akan jadi kekacauan kalau semua orang tuh mengklaim bahwa dia dapat ilham, itu jadi kacauan. Makanya kita harusnya terima hanya dari orang-orang yang betul-betul ofisial, yaitu para nabi. Kalau ada orang menyampaikan pendapat di luar dari nabi, itu berarti orang ini pendapat pribadi, tidak dari Tuhan, gitu guys. Hanya pendapat pribadi. Nah, itulah yang jadi pada Al-Quran dan tidak jadi pada metodologi Alkitab. Sehingga apa itu dipastikan 100% kebenarannya. Tapi Alkitab mereka ini masih ada yang meragukan. Seperti hadis meragukan, tapi mereka masukkan itu ke dalam Alkitab mereka, guys.
Kemudian sebenarnya kisah dalam Alkitab tuh kisah tentang apa? Di situ kan banyak kisah luar biasa ya. Kisah tentang Daniel, tentang Abraham, tentang Ishak, tentang Paulus bahkan ya. Bahkan tentang Daud, yang mana Daud menjadi raja. Luar biasa, perjalanannya yang begitu panjang. Tetapi sebenarnya kisah dari Alkitab ini apakah tentang mereka? Apakah tentang Yusuf, tentang Nuh, tentang orang-orang luar biasa yang ada dalam Alkitab, Elia, Elisa, dan lain-lain? Apakah tentang mereka? Oh tidak, jelas. Tapi kisah yang mendalam di dalam Alkitab adalah tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Dan tokoh, Kalau Anda baca kitab keseluruhan, ya, tentang Tritunggal tuh hanya dibahas sekelumit, dikit banget gitu. Kebanyakan tuh para nabi itu ngomong bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Esa bukan Tritunggal. Esa itu artinya satu-satunya. Satu-satunya tuh beda dengan Three-in-One atau di dalam satu atau Tritunggal, beda. Jadi sepanjang Anda baca Alkitab, semua nabi, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah kita itu Esa. Hanya Paulus dan selain itu yang ngomong bahwa ada Bapa Putra Roh Kudus. Jadi guys ya, jangan katakan bahwa itu inti. Intinya justru tentang tauhid, keesaan Tuhan, Tuhan Allah yang Esa, satu-satunya. Yesus mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus. Artinya kalau dia ngomong engkau, berarti bukan aku. Yesus kan ngomong posisinya aku, berarti dia ngomong. Dia ngomong engkau, berarti sesuatu di luar dirinya. Jadi engkau itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Artinya tidak ada Trinitas. Karena hanya ada satu, yaitu di luar Yesus, yang satu-satunya yang benar. Berarti Yesus ngomong tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan. Nah, yang ngomong tentang Trinitas itu adalah selain selain Yesus, yaitu Paulus dan murid-murid yang ngaku-ngaku ini, guys, yang tidak hidup di zaman Yesus. utamanya dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal ini. Dalam Alkitab jelas ada kisah tentang Allah Bapa. Jelas ada kisah tentang Allah Roh Kudus, dan paling utama tentang Allah Anak yang menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Jadi Dia ngomong tentang Allah Roh Kudus dan Allah Anak itu adalah orang-orang di luar para nabi, di luar Yesus. Jadi yang ngomong itulah Paulus dan teman-temannya. Tapi kalau Yesus dan para nabi itu ngomong tentang Allah Bapa, apalagi Roh Kudus dan Anak, itu saja. Jadi Yesus tidak pernah ngomong tentang Allah Anak dan Allah Roh Kudus, nggak pernah. Ya, coba cek, ya, nggak pernah. Yesus tuh hanya ngomong, tidak menisbatkan kata Roh Kudus dengan Anak itu kepada Allah, enggak. Jadi dia tuh selalu memisahkan ya, ada Allah Bapa, yaitu yang satu-satunya tadi, yang itu engkau di luar dia, dan ada Anak yaitu dirinya, dan ada Roh Kudus, yaitu yang kita Islam tuh yakini sebagai malaikat Jibril, guys. kalau ditanya ya isinya tentang apa? Semua tentang Allah Tritunggal. Allah mengajari tentang dirinya ya, menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan mengubah kita. Jadi banyak hal yang Ya, ketika dituliskan tentang kejadian langit bumi menciptakan tuh ada nggak situ Yesus? Belum lahir, belum ada situ di tentang lurus, nggak ada. Jadi kalau Anda baca ya Alkitab sepanjang full itu tidak ada tentang Roh Kudus, Allah Anak itu kecuali di bagian akhir saja, perjanjian baru yang sebagian, yang tulisan Paulus dan kawan-kawan, guys. Nah itu aja. Sepanjang itu dari perjanjian lama sama sebagian perjanjian baru itu tidak ada tentang Tritunggal, nggak ada. Artinya yang sebagian banyak itu dan lebih awal itu tidak ada tentang Tritunggal. Artinya intinya bukan Tritunggal sebenarnya, tapi keesaan Tuhan. Lagi saya nyetir apa yang Musa ucapkan, Yesus ucapkan adalah ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Demikianlah mereka mengenal engkau, kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Ini sama dengan gini, saya ngomong bahwa demikianlah mereka mengenal engkau presiden, misalnya saya menteri nih. Menteri saya ngomong ya, untuk membedakan saya menteri, untuk menegaskan saya menteri, bukan presiden, saya ngomong gini. Demikianlah mereka atau rakyatnya mengenal engkau presiden sebagai satu-satunya presiden benar, dan mengenal Bobi yang telah engkau presiden utus. Karena saya sebagai menteri. Nah itu berarti kan saya tuh ingin mengatakan bahwa ada entitas yang beda sama saya, yaitu namanya presiden. Nah itu yang Yesus sampaikan. Ada entitas yang beda dengan dia, yaitu Tuhan Allah. Dia bukan Tuhan Allah berarti kan, dia hanya sekelas nabi. Jadi saya bukan presiden, saya menteri.
Maka saya memakai kata engkau dan aku itu guys, untuk membedakan antara posisi saya sebagai menteri dengan presiden. Dan Yesus yang melakukan itu untuk membedakan posisi antara dia nabi dengan Tuhan yang Allah yang adalah Tuhan guys. Pelajari melalui Alkitab itu. Jadi apa yang kita pelajari dari perenungan kita ini? Apa yang kita pelajari dari pembahasan kita? Kita belajar tentang siapa Allah. Dari kitab suci yang ditulis oleh Allah, kita tahu Allah yang sebenarnya seperti apa. Allah yang mengasihi, Allah yang adil, Allah yang tidak bisa dipermainkan kekudusannya. Dan juga di situ dijelaskan mengenai bagaimana Allah berelasi. Jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang ngaku dapat ilham dari Allah selain nabi yang tidak ofisial, disitulah peluang terjadinya Allah itu dimainkan. Karena mereka kan mengklaim yang nggak dapat dipastikan kebenarannya, gitu, ya kan? Jadi siapa saksi coba ketika Paulus itu ketemu Tuhan sama Yesus, siapa saksinya? Nggak ada, ya kan? Tapi kita kalau Nabi ngomong gitu, walaupun nggak ada saksinya, dia dapat wahyu Tuhan, kita percaya karena dia official. Jadi ini masalah bedanya official dan tidak. Para Nabi itu official, tapi kalau para murid pengikut itu tidak official. Gitu guys. Jadi kita tuh hanya bisa percaya pada official. Jadi kalau ada orang yang tidak official ngaku-ngaku dapat ilham, itu kalau ada percaya, disitulah ada peluang terjadinya Tuhan itu dipermainkan. Karena mereka ngaku-ngaku bahwa dapat ilham dari Tuhan. Padahal menurut Tuhan ngasih ilham, karena mereka tidak official gitu kan. Dengan manusia. Jelas Allah memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan kita. Dalam Alkitab dijelaskan tentang kisahnya Allah bersama dengan Yusuf, Allah dengan Abraham, Allah dengan Daud yang begitu dekatnya. Kita juga belajar ya. Gini guys ya, kalau hubungan Allah dengan Tuhan dengan Nabi itu beda dengan hubungan Allah dengan kita manusia. Nabi itu official, utusan langsung, dapat info langsung. Kita tidak. Kita dapat info dari Nabi. Makanya ada nabi, ada umatnya. Kalau langsung Tuhan kepada kita, ngapain ada nabi? Jadi kita tuh nggak bisa dengarkan Tuhan, nggak bisa. Tuhan bisa dengar kita. Nah itulah beda kita sama Tuhan. Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Kita tidak. Jadi Tuhan bisa mendengar kita, bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa mendengar dan melihat Tuhan. Karena kita punya keterbatasan. Tuhan tidak punya keterbatasan. Tapi kalau nabi itu bisa mendengar Tuhan. Kalau melihat saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang bisa melihat nabi, tapi kalau mendengarkan itu pasti, karena dia kan menerima wahyu berupa pendengaran. Jadi Tuhan itu mendiktekan pada nabi, dia berarti mendengar gitu kan. Nah itu baru. Tapi selain nabi nggak bisa guys. Coba deh, Anda merasa nggak Anda tuh memang ngomong sama Tuhan? Maksud saya itu adalah Anda dengar Tuhan dan Anda melihat Tuhan. Nggak ada guys. Makanya Yesus ngomong gini, Tuhan itu, Allah itu tidak ada yang pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Artinya, bahkan Yesus pun tidak pernah dengar suara atau melihat rupanya. Nah, mungkin Yesus mendengar dari Roh Kudus alias malaikat. Karena Yesus saja ngomong sekelas Yesus bahwa Allah itu tidak ada yang pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa dia telah mendengarkan Tuhan atau melihat Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang pernah mendengarkan Allah atau mendengar suaranya. Kok bisa ada orang-orang yang ngaku bahwa aku mendapat ilham mendengarkan Allah bicara? Wong tidak ada yang pernah mendengar kok, kata Yesus kan? Artinya orang kan ngaku-ngaku guys. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau ada orang selain Nabi ngaku-ngaku dapat ilham, itu berbahaya. Disitulah peluang terjadinya distorsi, manipulasi. Ya, pelintiran ayat di situ bilangnya guys. Jadi ada mereka ya, saya misalnya, atau misalnya Umar bin Khattab, sahabat Nabi ngaku-ngaku bahwa saya dapat wahyu dari Tuhan, saya dapat ilham Tuhan. Oh, bentar Umar bin Khattab, bentar, Anda bukan Nabi. Ini berarti agak benar nih Umar bin Khattab itu kan. Tapi kan alhamdulillah tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada kita lihat para sahabat Nabi, bahkan yang langsung interaksi dengan Nabi, sahabat dekatnya yang hidup bersama Nabi itu yang mengatakan bahwa aku nulis ini bukan perkataan Nabi, tapi ilham dari Tuhan. Gak ada, alhamdulillah guys. Kita semuanya jelas strukturnya. Kita semuanya official. Gak ada kita tuh orang-orang yang unofficial, alias orang-orang yang tidak official itu tuliskan senaknya gak ada. Semuanya betul-betul tuliskan apa yang Nabi ucapkan. Makanya kita tuh dijamin Tuhan itu 100% firman Tuhan. Karena tidak ada ilham manusia, gak ada. Selain Nabi tidak ada guys.
dalam kitab itu tentang kekacauan manusia, rusaknya manusia. Bagaimana di situ kisah tentang Yehuda yang rusak, kisah tentang anak Simeon, Lewi yang rusak karena pada waktu itu membunuh pemerkosa dari Dina, dan juga ada di situ tentang Amnon dan Tamar. Masih banyak banget kisah-kisah yang rusaknya manusia ini dan bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia yang rusak ini. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Kita juga bagaimana belajar dalam kitab suci kita ini, Alkitab ini, bagaimana kita hidup benar setelah diselamatkan. Jadi banyak hal inilah yang sebenarnya rinci dan detail yang kita miliki, kitab kita miliki. Tapi kadang-kadang mereka yang bingung itu loh, mempertanyakan hal-hal yang aneh, yang mereka sendiri bahkan tidak bisa buktikan. Ya, Jadi saya udah buktikan, kita udah buktikan. Jadi Anda bayangkan coba ya, Al-Quran itu digabung sama hadis. Kita kan bingung, yang mana firman Tuhan, mana yang ini. Tapi meskipun digabung, kita bisa bedakan. Kenapa? Karena diklasifikasi. Hadis itu kalau walaupun digabung Al-Quran, tapi kan hadis itu kan dikasih tahu nih, ini asli, mutawatir, palsu, doif. Tapi kita nggak bisa kenali, tapi mereka kan tidak. Yang hadis itu digabung ke Alkitab, ya, itu apa namanya, nggak diverifikasi, dianggap semuanya benar gitu. Nah itu kacau guys. Nah jadi apa ya, metodologinya sudah salah dari awal gitu kan. Jadi ada bayangkan ada Quran dicampur sama hadis, dan hadis itu tidak pula dikasih klasifikasi apakah ini asli atau palsu, dianggap benar semuanya. Nah, itu kan jadi kekacauan. Dan ada bayangkan juga gimana kalau para penulis Quran itu, para sahabat itu ya, Umar, Abu Rahman bin Auf dan sebagainya macam sahabat itu, atau murid-murid yang murid-muridnya Umar lagi, murid-murid para sahabat lagi, orang-orang tabi'in lagi, itu menuliskan Al-Quran berdasarkan dari ilham, bukan apa yang Nabi ucapkan. Kacau nggak? Kacau. Karena tiap orang bisa ngaku di, atau bahkan saya lah, saya tulis bahwa saya dapat ilham dari Tuhan ngomong begini, lalu saya tuliskan. Anda nggak bisa percaya karena saya tidak nabi guys. Maka Islam itu jelas semua metodologinya. Kita hanya percaya pada apa yang Nabi ucapkan. Kalau ada orang lain selain Nabi ucapkan, dia harus menyampaikan apa yang Nabi ucapkan. Tidak boleh dari pendapat dia, nggak boleh. Kalau pendapat dia harus dari yang Nabi maksudkan gitu guys. Nah makanya Islam itu jelas semuanya. Semuanya itu terverified, official, nggak seperti dari Alkitabnya Luis Prasetyo. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.